Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 9 Mei 2020, hari biasa dalam Pekan Paskah yang keempat. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 14, ayat 7 sampai dengan ayat 14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Saudara-saudari yang terkasih, dengan tegas Yesus menyatakan kesatuannya dengan Bapa di sorga. Terkadang orang menuntut bukti yang jelas, dan itulah yang terjadi pula dalam hidup Yesus. Bahkan orang-orang dekat Yesus juga meminta yang sama. Dalam rangka itulah Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa setiap orang yang telah melihat Dia telah melihat Bapa. Yesus adalah bukti nyata kehadiran Bapa di dunia. Maka ketika kita memandang Yesus, kita sudah melihat Bapa, terutama dalam berbagai mukjizat Yesus yang dilakukan demi keselamatan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, berhadapan dengan situasi dewasa ini, sikap yang perlu kita miliki adalah kesadaran akan kehadiran Yesus. Arus yang menarik kita untuk dekat dengan dunia dengan berbagai tawarannya yang menggiurkan justru menjadi tantangan bagi kita. Jujurlah bahwa terkadang ada keraguan dalam diri kita akan kehadiran Tuhan di tengah situasi dunia yang tidak menentu ini. Namun kita perlu yakin dan senantiasa sadar bahwa Tuhan selalu hadir walaupun kadang agak samar-samar bagi kita. Salah satu tanda nyata adalah suara hati kita sendiri. Mendengarkan suara hati berarti mendengarkan suara Tuhan. Percayalah, kehadiran Yesus di tengah kita berarti pula kehadiran Bapa pengasih, dan itulah yang menyertai perjalanan hidup kita sampai saat ini. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus milik semua orang yang beriman. Kalaupun orang tidak secara eksplisit mengungkapkan imannya, mereka menjadi satu kawanan karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus. Itulah tanda bahwa orang itu berasal dari Allah, dan kita yakin juga percaya bahwa setiap permohonan yang dipanjatkan kepada Allah demi keselamatan dan kebaikan orang lain akan dikabulkannya. Maka marilah saudara-saudara yang terkasih, di samping kita percaya, kita pun dituntut untuk mengungkapkan dan mewujudkan iman kita dalam setiap kata maupun tindakan kita.
Memang hal ini bukan sesuatu yang gampang dilakukan, namun tentulah kita tetap akan mengusahakannya, sehingga benar-benar iman dan perbuatan itu menyatu demi kebenaran, seperti halnya Bapa dan Yesus satu adanya dalam Roh. Ya Tuhan Yesus, berilah aku hati seperti-Mu, agar aku mampu berbagi kasih kepada sesamaku, dan terutama agar aku semakin mengasihi-Mu sendiri. Dan semoga apa yang aku perbuat hendaknya menjadi perwujudan imanku kepadamu. Amin.